Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya hari ini. Tentu semuanya akan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mendengarkan video pembelajaran, siswa dapat menelaah manfaat persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu setelah mendengar video pembelajaran, siswa dapat menyajikan hasil telaah manfaat persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita bahas untuk sesi kali ini, yaitu makna persatuan dalam perbedaan. Di Indonesia banyak sekali suku, bangsa, budaya, serta agama. Bahkan keadaan ekonomi itu di Indonesia berbeda-beda satu sama lain. Ya, sukunya beda, budayanya beda, agamanya ada yang berbeda, serta keadaan ekonominya juga berbeda. Itu banyak sekali, bahkan ratusan lebih mungkin ya. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, maka kita perlu hidup dengan rukun. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, walaupun berbeda-beda, kita tetap perlu rukun. Karena apa? Hidup rukun itu harus kita bangun mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Yang namanya perbedaan itu pasti ada, bahkan di rumah saja, di lingkungan keluarga itu pasti ada perbedaan. Nah, apalagi di sekolah yang lebih banyak lagi, apalagi sampai ke masyarakat. Nah, pasti akan lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Ya. Sekarang sikap atau manfaat yang harus kita peroleh jika mencapai persatuan dalam perbedaan. Sekarang kita bahas manfaat hidup rukun. Ya. Manfaat hidup rukun itu adalah menciptakan kedamaian. Nah, dengan rukun maka akan menjadi damai, tentram. Nah, hidupnya menjadi aman. Nah, menghindari perselisihan atau permusuhan. Nah, karena rukun pasti akan jauh dari permusuhan. Terus dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Ya, ketika mengalami kesusahan, maka akan saling membantu, maka sikap pedulinya akan tumbuh di dalam diri kita kalau kita mengakui adanya perbedaan dan mengetahui manfaatnya hidup rukun. Yang selanjutnya yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau masyarakat di Indonesia itu bersatu padu, maka akan majulah negara kita. Contoh zaman dahulu ketika para pejuang mempertahankan Indonesia atau pejuang kemerdekaan itu
mempertahankan kemerdekaan Indonesia saja pada waktu itu sampai berperang. Mereka bersatu untuk melawan penjajah. Kalau sekarang kita harus bersatu melawan kebodohan, ya, dengan sekolah yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Nah, itu ya, itu adalah manfaatnya hidup rukun, ya. Akan tercipta suasana masyarakat yang damai. Nah, sikap-sikap yang harus kita capai, ya, sikap-sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, ya, pasti akan perlu sikap dari diri kita. Yang pertama adalah peduli terhadap orang lain, ya. Agar bisa bersatu, maka dalam diri kita harus kita tumbuhkan peduli terhadap orang lain. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, acuh tak acuh dengan orang lain, pasti tidak akan tercipta persatuan dan kesatuan. Terus sikap selanjutnya yaitu mendahulukan kepentingan bangsa. Dengan mendahulukan kepentingan bangsa, maka yang pertama akan tercapai persatuan, pasti, ya. Apa-apa, wah, demi bangsa, nah, kepentingan bersama, ya, demi kepentingan bersama lah intinya, ya. Kalau demi kepentingan bersama ini pasti akan tercapai persatuan. Misalkan di dalam kelas, ya, mau kelas tujuannya adalah kelas kita supaya bersih, maka harus kita dahulukan kepentingan bersama. Kita bagi kelompok piket bersama-sama. Nah, piketnya, piket biar rajin. Nah, maka bersama-sama satu kelompok tersebut. Nah, kalau mementingkan diri sendiri, saya sudah piket kok, yang penting saya sudah tidak membantu orang lain, ya nanti jadinya terjadi perpecahan. Sikap selanjutnya yang diperlukan untuk mencapai persatuan adalah toleransi kepada orang lain, ya, menghormati orang lain berbuat seperti itu, ya. Kalau baik kita hormati, kalau berbuatnya itu kok jelek, maka kita tegur, kita ingatkan. Nah, itu adalah sikap yang perlu dicapai ketika keinginan masyarakat menjadi bersatu, ya. Kalau pengen bersatu, maka 3 sikap inilah yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Selanjutnya, ya, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, ya. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contoh, ya, ini piket bersama-sama membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai karena kita kerjakan bersama-sama, dan lebih asik, akan tercipta suasana yang harmonis, ya, satu sama lain, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan, yaitu manfaatnya apa? Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Karena kita bersatu, maka saling membantu. Di lingkungan sekolah, ya, ini khususnya di lingkungan sekolah, maka dapat saling membantu pelajaran yang tidak dimengerti. Terus suasana belajar di kelas menjadi nyaman, ya, karena tidak ada perbedaan, semuanya sama, ya, pasti akan nyaman di dalam kelas tersebut. Terus selanjutnya persahabatan semakin erat, nah, karena tidak ada perbedaan, semuanya sama, ya, demi kepentingan bersama, maka persahabatan menjadi erat. Terus selanjutnya membangun kekompakan, ya. Itulah manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan, ya. Jika kita peduli, jika saling membantu, mendahulukan kepentingan bersama, itu akan tercipta manfaat seperti ini.
Oke, selanjutnya kita bahas pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Kalau tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat pun kita perlu peduli ya. Nah, sikap peduli itu tetap kita terapkan dalam diri kita, semuanya ya, semua masyarakat yang ada di sekitar kita tanamkan untuk sikap peduli. Nah, kita harus membantu atau saling membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun ya kawan atau tetangga kita berbeda suku maupun berbeda agama. Dalam hal bermasyarakat, semuanya adalah sama masyarakat tersebut. Ya, tidak ada perbedaan walaupun agamanya berbeda, tidak masalah, tetap saling berteman, saling bertetangga dengan baik. Ya. Di samping peduli, kita juga harus bersikap toleran ya, sama lingkungan masyarakat juga harus toleran. Nah, misalkan ada tetangga kita yang berbeda agama, maka harus kita hormati ketika sedang menjalankan agamanya masing-masing. Oke? Selanjutnya, ya, manfaat ya. Kalau kita sudah tanamkan sikap-sikap untuk menuju persatuan, maka kita akan memperoleh manfaat. Nah, di lingkungan masyarakat pun sama. Ya, manfaat yang kita peroleh di lingkungan masyarakat jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan, yaitu masyarakat kehidupannya menjadi aman, tentram, dan damai. Ya, kehidupannya masyarakat menjadi aman, tentram, karena tidak ada perbedaan, pasti akan terjadi aman, tentram, damai, itu pasti. Terus masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Ada masalah apa-apa kita selesaikan bersama, maka cepat selesai. Gotong royong, kerja bakti bersama-sama akan cepat selesai. Terus lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ketika bermusyawarah bersama, membicarakan sesuatu hal, menyelesaikan masalah, dilaksanakan dengan bermusyawarah, akan banyak saran dan pendapat yang kita kumpulkan sehingga menjadikan tujuannya tercapai atau terjadi kesepakatan bersama. Ya, itu ya manfaat dari menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Intinya ada 3, yaitu sikap peduli, sikap mementingkan kepentingan bersama, sikap toleransi. 3 sikap itulah yang perlu kita pupuk dalam diri kita untuk mencapai persatuan. Demikian pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.